Halo guys, jumpa lagi bersama kami Damanik Family. Hari ini tanggal 20 Juni 2025. Kita akan mencoba road trip kembali. Yang keberapa guys? Ketiga kalinya ke Medan. Seperti biasa, kita akan mencoba itu adalah via lintas timur, full lintas timur. Sekarang kita berangkat jam 12:25. Kita akan mencoba untuk road trip ke Pelabuhan Merak. Kita akan memilihnya eksekutif. Terus jalan dulu guys sama istri lagi mau buka portal. Baru kita akan lanjut ke mana namanya, Bakauheni. Penyeberangan Bakauheni kita akan coba. Kemudian kita lanjut lagi ke Palembang. Baru terakhir kita akan mencoba ke Jambi, mungkin lebih jauh ke arah Merlung. Etape pertama hari ini itu kita akan coba ke arah Merlung guys. Ini kondisi kabin kami seperti ini guys, rata belakang. Anak-anak juga lagi pada main Nintendo tuh. Oke guys. Ya, bukan doa.
lagi bersama kami Damanik Family. Tahun ini kami akan mencoba road trip kembali guys. Perjalanannya itu dari BSD menuju ke Gunung Sindur ya guys. Kita akan mencoba road trip dari BSD menuju Gunung Sindur. Vianya itu adalah via lintas timur, murni lintas timur. Yang dalam arti dari BSD ini kami mengarah ke Merak. Kita akan memilihnya itu verisi ya, eksekutif karena ringkas waktu 1 jam 1,5 jam, reguler 2 jam sampai 3 jam. Eksekutif informasi sih tahun ini ada di angka 749, reguler ada di angka 480-an. Jadi untuk efisiensi waktu kita akan memilih eksekutif. Untuk informasi, kalau dari tol ya, kami berangkat dari sini dari tol mengarah ke Merak itu sekitar 100.000 lah guys, kurang lebih untuk tolnya. Ini road trip kami juga yang ketiga ya guys, udah ketiga kali. Pertama itu secara inti keluarga kami tahun 2022, lanjut juga tahun 2023, 2024 kami nggak road trip karena ya kita road tripnya itu ke daerah Jawa ya guys, Trans Jawa. Kita cobain Trans Jawa. Kita road tripnya itu ke Semarang, kita road tripnya itu ke apa sih namanya itu Solo, Jogja ya, hal-hal ya, daerah-daerah Jawa Tengah lah guys. Namun tahun 2025 ini kita akan coba road trip ke Medan lagi guys. Kita akan coba road trip ke Medan lagi ya, seperti biasa kita lihat seperti apa nanti. Jelas persiapannya sudah kita siapkan ya guys. Kita sudah siapkan secara matang persiapannya ini. Artinya itu kalau sekedar informasi saja, untuk persiapan ya kita bisa menyiapkan 3 ya, mungkin bisa dikategorikan 3. Yang pertama adalah persiapan kendaraan kita. Yang kedua juga nanti akan saya tunjukkan nih guys, persiapan kabin ya, kabin belakang untuk tidur. Yang terakhir adalah persiapan untuk logistik lah. Untuk bapak-bapak nih informasi juga terkait masalah kita persiapan kendaraan. Seperti biasa yang harus kita siapkan adalah servis kendaraan rutin ya, tune up, ganti oli, ganti kita lihat juga kelayakan bannya karena itu penting, serta tekanan anginnya. Dilihat juga servis remnya bapak-bapak, ataupun kalau misalkan mengkhawatirkan ganti aja remnya. Kami juga itu lakukan karena mobil sudah tua ya guys, servis kaki-kaki ataupun peremajaan kaki-kaki. Kemarin juga kami sempat udah ganti full set AC, komponen AC, mulai dari kompresor, kondensor, apalagi itu evap, sama yang terakhir adalah ekspansi. Kita juga udah, karena cuaca ini agak informasi juga, karena cuaca di Sumatera itu agak panas, makanya kami ganti AC full set, sama kami ganti kaca film guys. Kaca filmnya kami ganti, ada di kayaknya ada kami upload lah di video-video sebelumnya menggunakan solar guard. Kalau mau memilih solar guard silakan. Untuk dekorasi kabin ya, kami rapikan kabinnya itu, kami bikin rata guys, rata. Belakangnya itu dialaskan kasur
serta dikasih spray dan bawa bantal sehingga anak-anak juga di belakang juga nyaman untuk tidur ya, nyaman untuk istirahat. Nah ini untuk ibu-ibu juga untuk persiapan logistik ya, ataupun apa sih namanya, makan dan minum ya. Untuk makanan selama perjalanan ya sudah disiapkan lah oleh istri, walaupun beli kemarin buat di jalan. Lanjut juga cemil-cemilan juga udah dibuat istri, roti-rotian, sama yang terakhir ya kita udah siap itu untuk aqua galon ya guys, jadi kita bisa isi sewaktu-waktu, nggak apa sih namanya, nggak membuang waktu lah kitanya selama di perjalanan. Untuk yang perencanaan ya guys, perencanaan kami ini, konsep buat perjalanan kami ini, kami udah 2 kali, ini ketiga, artinya benar-benar kami siapkan secara matang ya guys. Benar-benar kami prepare lah kesiapannya ini. Untuk lintasan-lintasannya kita upayakan seperti tahun 2023, mungkin 2 hari guys perjalanan. Dengan hari pertama tadi sudah disampaikan, kami start tadi jam berapa itu tadi, jam 24:25 lah kita start. Kita akan start itu dari sini, kita akan dari Jakarta, kita akan start ke mana? Kita akan start ke Merlung ataupun Jambi guys. Kita akan start ke situ. Estimasi sih perjalanan 17 jam ke arah sana. Kita tambah ekstranya itu mungkin sekitar 2 jam lah. Jadi 19 jam kita akan perjalanan ke sana guys. Ntar kita masuk tol Kunciran 4 dulu ya guys. Jadi 19 jam lah perjalanan kita yang akan kita tempuh sampai ke Merlung guys. 21.500. Kita mengarah ke Merak guys. Merak kanan, Tangerang Bitung Merak. Eh 19 jam perjalanan lah guys. Untuk jadi kemungkinan kalau misalkan kita taruhlah jam 1 kita berangkat, nyampe di Merlung ataupun nyampe di Jambi, berarti jam 20.00 guys kita akan sampai di Jambi ataupun Merlung 20.00. Kenapa kami tambah ekstra 2 jam ya? Seperti biasa ada kesempatan kita untuk pipis, untuk makan dan yang lainnya. Jadi kita akan coba untuk etape hari pertama ini dari Jakarta sampai dengan ke Jambi ataupun Merlung. Jadi kita akan coba pertama ya guys perjalanannya ini. Ini karakteristik untuk tol Merak guys. Apa ya? Ya banyak truk-truk karakteristik di sini. Jadi perlu kita kehati-hatian. Lampu jalan juga masih kurang ya. Tuh lihat tuh. Lampu jalan juga kita masih kurang. Jadi perlu benar-benar kehati-hatian. Estimasi sih perjalanan ini untuk biaya tolnya adalah sebesar 580.000 guys. Makanya harap disiapkan juga tolnya sehingga bisa keluar nanti ke dimana namanya itu Keramasan ya, karena nanti kita akan masuk dari Bakauni Selatan, nanti akan keluarnya itu di tol ada hutan kayu apa nantilah. Yang terakhir adalah tol Keramasan. Ini karakteristiknya guys, nggak jauh berbeda lah. Mungkin udah pernah ke Merak ya. Jadi ini pola nggak ada lampu jalannya, keterbatasan lampu yang ada di sini. Ini kita udah sampai kilometer 17 guys, mungkin sekitar 1,5 jam lagi lah kita akan sampai ke
Pelabuhan Merak. Kita pilihnya nanti itu eksekutif guys. Nah untuk perjalanan ini dari Jakarta Merak itu 1 jam 52 menit ya guys, ataupun tadi hampir 2 jam lah, tambah 30 menit lah ekstranya, ya sekitar 2 jam 22 menit lah kita sampainya di sana guys. Tolnya itu kalau nanti kita bedah kemarin adalah sebesar 97.000 guys, biaya tol dari BSD mengarah ke Merak ini. Lanjut juga nanti kita estimasi perjalanan dari Merak ke Bakahuni itu ya 1 jam 30 menit lah, ataupun tambah 30 menit 2 jam lah guys. Itu estimasi perjalanannya. Baru ya Bakahuni ke Palembang nih guys. Bakahuni ke Palembang itu sekitar 4-5 jam. Total perjalanannya itu kilometernya ada di angka 384 km ya guys, dengan biaya tolnya itu 483.000 lah. Jadi nanti bisa disiapkan biaya tolnya 483.000 ditambah 30 menit berarti 5 jam 30 menit lah, atau 4 jam 30 menit. Nah, yang menjadi PR kita nanti perlu kehati-hatian ekstra adalah dari Palembang ke Jambi nih guys, dari per tahunnya. Ada informasi sih, itu kan Palembang ke Jambi akan ada tol, semoga dipercepat lah dari pusat ya. Artinya apa? Artinya itu sangat membantu banget perjalanan lintas timur ini yang kita lewati kalau adanya tol dari Palembang ke Jambi. Kenapa? Karena truk-truk itu banyak banget guys. Dari tahun 2022, tahun 2023 kondisi truk-truk itu benar-benar banyak. Kenapa banyak? Karena semuanya menyatu di Palembang Jambi. Apabila mereka mau ke Pekanbaru, apabila mereka mau ke Padang ataupun ke Aceh, nanti akan pisah. Kalau udah Jambi ke sana sih udah enak guys, udah agak sepi lah truk-truknya, walaupun masih banyak ya. Namun ya itu makanya perlu adanya tol lah kalau Palembang Jambi. Informasi sih ada, namun nggak tahu deh. Nah, kita akan lihat nanti guys, tetap saksikan aja, kita akan lihat nanti lagi. Kalau nggak salah dia terbagi menjadi 4 ruas, 4 tahapan ya, 4 inian lah jalan itu. 1, 2, 3 1, 2 itu kemarin fungsional pas waktu Lebaran. Informasi si 3 sudah dibuka oleh Pak Jokowi nih, makanya nanti kita akan lihat seperti apa di sana, apakah sudah dilihat, apa sudah buka apa belum. Yang terakhir itu yang keempatnya juga kemarin informasi sih masih fungsional, tapi kita akan lihat nanti seperti apa guys. Tetap saksikan ya guys, kita akan mencoba kembali road trip dari Jakarta ke Medan. Inilah seninya dari road trip ini ya guys. Kalkulasinya harus matang, perencanaannya harus matang, ada ekstranya di situ. Karena kita juga bawa anak perempuan yang hobi sebentar itu minta pipis, minta ke toilet ya. Makanya harus benar-benar dipastikan lah guys. Jadi totalnya itu adalah sebanyak 19 jam lah, 19 jam 10 menit lah perjalanan dari Jakarta ke mana, Merlung. Kita akan lihat nih apakah perencanaan ini berjalan dengan baik atau enggak. Itu menjadi tapi di tahun 2023 sih biasanya sih berjalan dengan baik guys. Nah, yang menarik di sini bahwasanya ada karakteristik perjalanan yang berbeda-beda gitu loh, dari setiap dari Palembang, dari ini seperti ini nih. Kalau salah satu contohnya adalah dari Jakarta ke arah Merak ya, bisa dilihat tuh lampu jalan baru kelihatan, tadi nggak ada, sekarang baru kelihatan. Nah, PR nanti tuh sekedar informasi awal aja bahwasanya di Trans Sumatera itu sangat minim untuk lampu jalan yang ada di tolnya guys. Makanya perlu benar-benar kehati-hatian yang inilah, kalau perlu upgrade
lampu, head unit, kalau perlu upgrade fog lamp, nah ataupun ditambah saber lah, ditambah lampu-lampu lagi sehingga cukup menerangi selama kita perjalanan guys. Jadi ini penting banget guys. Nah ini bisa dilihat nih kalau misalkan ini nih apa namanya tolnya yang ada di sini, truknya Transformers banyak banget. Ya tolnya juga tadi udah saya sampaikan ya guys. Ini dari BSD ke Merak sih sekitar 97 ya guys, 97.000 ya guys untuk tolnya itu. Jadi harap disiapkan ya. Itulah guys perjalanan kita ini menuju Merak ya, akan ditemani ini nih oleh truk-truk yang sangat-sangat besar yang akan menuju apa sih namanya tempat yang sama lah, lokasi yang sama, pelabuhan Merak. Jadi perlu kehati-hatian. Dalam tolnya juga ya gini nih, ini lampunya hilang lagi ya kan. Nah nanti saya akan informasikan juga guys, kenapa, apa yang mau saya informasikan, bahwasanya untuk pelabuhan pemilihan melalui, kita diwajibkan pengisian itu melalui aplikasi Verizi guys. Bisa di-download terlebih dahulu di Play Store ya. Bisa di-download terlebih dahulu di Play Store. Itu kita bisa mengisi melalui Facebook ataupun Google lah. 2 tahun lalu saya nggak salah dari Facebook lah. Jadi bisa automatically masuk ke aplikasinya. Jadi nanti bisa diisi sesuai dengan kebutuhan aja guys. Artinya Jatigiri semua akan bisa diisi apa yang kita inginkan. Untuk di sana apa sih namanya, kita kendaraan mobil pribadi itu masuknya ke golongan 4 ya guys. Golongan 4 untuk mobil pribadi. Nah biasanya sih hal-hal seperti ini dengan kegaptekan kita akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nanti saya akan informasikan guys, gitu keluar tol akan ada kios-kios untuk apa mencoba mendaftarkan kita ke dari aplikasi Verizi. Namun biasa ada biaya administrasinya nggak besar sih guys. Jadi kita terima beres langsung dari kios-kios itu. Yang menarik di sini juga, kalau misalkan kita telat sedikit aja guys, telat sedikit untuk apa? Kita telat sedikit untuk ada radiusnya guys. Misalkan kita udah sampai ke Pelabuhan Merak nih ya, kita udah sampai ke Pelabuhan Merak, nggak taunya kita belum ngisi Verizi, belum mendaftar, kita nggak bisa gitu loh guys. Kita nggak bisa mendaftar di situ, harus keluar lagi. Ada radiusnya sekitar 5 km lah guys. Nah informasinya adalah itu keluar tol kita langsung apa sih namanya pengisian Verizi, pemesanan order Verizinya kita gitu loh. Apakah kita memilih reguler, apakah kita memilih eksekutif gitu guys. Makanya perlu hati-hatian di situ. Jangan sampai nanti kita sudah sampai ke dalam, artinya kita nggak bisa memilih untuk Verizinya ini gitu loh, nggak bisa kita mengorder Verizinya ini. Itu kita sudah di kilometer 29 guys. Perjalanan kita ini trip juga sudah saya nolkan, baru 38 km dari BSD mengarah ke sini. Berarti masih membutuhkan sekitar 70 lagi lah guys. Ini nih kita masih bersyukur masih ditemani oleh lampu. Nanti lampunya akan hilang kembali.
2500 gerbang tol Cikupa guys. Kita sedang memasuki gerbang tol Cikupa di jam 1:18 guys. Lagi kita akan mau keluar di pintu masuk apa mau keluar ya guys, mau keluar lah ya, mau keluar dari tol Merak guys. Yang mau informasikan di sini terkait masalah pemesanan Verizi ya guys. Aplikasi Verizi bisa download di Play Store. Kita akan mencoba untuk order ataupun memesan Verizi melalui aplikasi. Tapi di depan juga banyak sih guys, apa sih namanya, dari kios-kios. Namun ada biaya tambahannya, biaya tambahan administrasinya. Yang perlu diketahui, jangan sampai nanti dari radius 5 km apa 3 km, 5 km deh, 5 km itu kita masuk, itu kita udah nggak bisa, ataupun kita sudah nyampe di pelabuhan Verizi, pelabuhan eksekutif Merak ataupun pelabuhan Merak, kita mau order untuk aplikasi Verizi udah nggak bisa guys, udah nggak bisa. Akhirnya kita keluar lagi dari zona radius 5 km ini, itu makanya. Nah ini dia gerbang tol Merak guys, seperti gerbang tol pada umumnya ya. Nanti kita akan mau pemesanan dari Verizi-nya guys secara online di keluar tol sini nih. Di keluar tol sini kita akan pesan melalui aplikasi. Tapi biar berapa nih? 58.000 guys. 58.000. Kita akan menepi sebentar guys. Nah ini juga orang kebanyakan untuk menepi juga sama nih, untuk memesan Verizi-nya. Sebentar ya guys, bangunin ini istri dulu. Istri yang ngerti gitu-gituan, kita gaptek guys. Iya. Nah nih guys, udah kita pesan tiketnya tadi sebesar berapa tadi mah? Ya sekitar 40 sekian ya? 640-an. Nah ini bisa dipesan dari sini-sini nih guys nih, sebelah kiri-kiri kita ini nih guys. Kalau mau pesan secara dibantu ya, namun biasanya sih ada biaya administrasinya untuk di sini nih. Nih ya, gerai-gerai yang ada di sebelah kiri ini nih guys. Boleh mau pesan silakan. Namun kita tadi udah coba secara online aplikasinya. Notisnya melalui WhatsApp juga tadi ya, ada ya? Iya, ternyata nggak begitu susah lah. Gitu. Ternyata nggak begitu susah lah, masih sama. Ada sedikit perbedaan. Kemarin kita bayar melalui CMB Niaga bisa ya mah. Tadi melalui CMB Niaga masih agak repot. Akhirnya kita pindahkan kita isi dulu e-wallet, OVO, baru bisa kita ini guys, baru bisa kita pembayaran. Tiket sudah ada, biasanya sih ada di email nih. Namun ini ngetaunya dalam bentuk WhatsApp ya tadi ya? Ada sih sebenarnya, kalau kita buka di email pasti ada. Cuman yang ternotis cepat itu ada dari WhatsApp. Mungkin nanti kita lihat apakah ditunjukkan atau seperti apa. Atau kita buka emailnya, kita lihatlah. Kalau yang udah pernah
history ya, udah ada historinya. Nyimpan data-datanya juga. Hmm. Tinggal cepet. Tinggal klik doang guys. Karena kalau misalkan belum ada historinya, kita akan ngisinya itu nick ya, nick penumpang. Ya agak lumayan. Nick repot penumpang. kalau di sini. Namun karena kita sudah ada historinya sebelumnya tahun 2022, tahun 2023, kita pengisiannya tadi nggak begitu susah lah, nggak perlu ngeluarin apa nick itu kan kalau nggak salah adanya dari ini loh guys, apa kartu keluarga. Jadi oh iya, informasi tambahan berarti dibutuhkan itu apa? Dibutuhkan membawa nick nomor induk kependudukan, karena diwajibkan untuk mengisi verisi itu menggunakan apa? Menggunakan nick. Kalau misalkan kita mau penyeberangan, gitu sih guys. Mudah sih guys. Untuk pemesanannya, yang jelas itu jarak 5 km lebih. Tadi pas sih, gitu keluar udah 5 km, 5,2 km lagi mau sampai ke lokasi. Ini di sini kita sekitar 2 kilo lagi lah, 2,8 lagi kita akan mau sampai ke lokasi. Gitu guys. Itu guys. Jadi pemesanannya mau tadi secara mandiri ataupun secara dan dibantu dari gerai-gerai boleh sih guys. Namun kita dapatnya jam 4 nih guys. Kita nggak tahu nih, sekarang sudah jam 2 lewat 19 menit. Kita jadwalnya jam 4. Kita lihat aja, mudah-mudahan kita, kalau biasanya sih setiap tahun boleh diperbolehkan masuk. Yang penting kita udah check-in dulu guys. Biasanya itu nanti akan dikasihkan apa? Dikasihkan boarding pass A ataupun boarding pass B. Tahun kemarin udah ada videonya sih guys, nanti ditonton aja guys tahun kemarin. Jadi ya, ini ruas jalannya seperti ini guys, menuju ke pelabuhan Merak. Masih seperti biasa, banyaknya transformers. Ini masih ada tuh guys pengisian untuk membantu tiket secara online di gerai-gerai ini guys. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita pernah nanya sama orang-orang ya, berapa tiket penyeberangan terbaru sekarang, orang-orang pada bilang tuh 750 ya, 749. 749. Tapi tadi enggak. Dan ternyata tadi tuh cuma 649 ya. 640 640 something lah. Oh, berarti aku nyambung nih. Berarti yang pas seseorang yang kutanya itu dia pakai jasa membayar kali ya, enggak online sendiri. Jadi lebih murah. Ini 1,7 km lagi kita akan sampai guys. Kalau nggak salah batasnya itu rumah makan Padang yang cukup besar lah guys, baru kita masuk ke belok kirinya. Sekarang sudah jam 2 lewat 21 menit guys. Aku kira aku bisa tidur loh sampai jam Apa? 5 tadi ya. Sekarang kan tidur lagi. Bukan, masalahnya tetap kebangun ya. Nggak tahu nih ada apa nih guys. Merah dia. Biasanya sih takutnya ada supir yang tidur tengah jalan dia. Ini baru keluar ini nih guys, baru keluar dari arah sana nih guys kayaknya. Kita lihat dulu apakah keburu kalau kita masuk jam 3 guys. Karena setahu saya sih setiap 1 jam sekali itu guys adanya. Bisa diputar. Nah, sudah jalan lagi. Gila, salut banget sih. Aku merekomendasikan ini nih. Endorse phone holder. Phone holder di mobil yang ini
ada buka tutup ternyata guys. Ada buka tutup. Tidur lagi kan, baru jam setengah 3 kurang. Tuh jual tiket kapal online guys. Bebek, roti, Indomie. Roti di mana? Belakang. Itu dia sudah terlihat guys, mallnya, Sosoro Mall. Ini kita bentar lagi belok kiri nih guys. Kita akan masuk ke pelabuhan eksekutif Merak. Pelabuhan eksekutif Merak. Tuh simpang raya guys. Habis simpang raya patokannya kita akan belok kiri. Ini dia guys. Oh ini dia guys. Nah ini banyak masyarakat juga guys yang mau membantu kita nih. Kendaraan kecil. Bentar. Kendaraan kecil kiri. Agak sedikit berbeda nih guys. Kita masuk dari sini nih guys. Sini ya. Iya sedikit berbeda ya Mas. Biasanya langsung ya. Udah sama aja. Enggak, kan ini ngelampung dulu kita. Sama aja. Penataannya agak sedikit berbeda guys. Mana nih? Sini lagi kita guys. Iya, biasanya bisa langsung guys. Ya, iya bang. Yuk kita masuk guys ke sini. Bentar ya guys. Kita ini dulu guys. Dapat kita guys, masuk ke dalam kita guys. Ini dia guys. Tadi boardingnya langsung guys. Karena kita the last minute, akhirnya kita naik guys. Akhirnya kita di Bekasi boleh guys. Begitu banget ya. Cukup bergetar ya guys. Akhirnya kita masuk ke dalam guys. Ini dia guys. Oh, dibantu lagi sama mas-masnya guys. Ngeri. Akhirnya masuk guys. Kita masuk ke dalam. Udah. Ini dia guys. Kita sampai ke dalam. Nah, sampai kita mau istirahat dulu guys. Tidur mah, mama tidur. Nanti dulu papa mau ini. Mau makannya di mana, di atas? Anak-anak
Apa? bungkus. Kamu mau Indomie? Boleh. Nah, ini kita sudah sampai guys. Di sini perjalanannya tadi kita pesan itu adalah eksekutif ya guys. Eksekutif kita pesannya. Jangan diomelin orang. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih guys, boarding pass B untuk kendaraan tadi yang A udah diambil. Ini dia nominalnya sekarang itu 654 ya guys, 654 itu dia. Nah, untuk informasi guys, bahwasannya perjalanan ferry ini itu satu setengah jam. Tadi udah saya bilang juga seperti biasa pemesanannya melalui aplikasi dengan ya download terlebih dahulu dari Play Store guys. Kemudian ngisi login tadi ada dari Facebook ataupun dari Google. Ya, isi kolom-kolom lah guys. Tadi kita pembayarannya itu melalui apa sih namanya? OVO guys. Kita pembayarannya melalui OVO. Kita udah bisa masuk ke dalam. Saya pikir kemarin data 749, nggak taunya tadi cuma 600 sekian. Kalau reguler mungkin lebih murah lagi. Jadi ini bisa dilihat nih untuk informasi nih yang di mobil yang ada di depan. Sekedar informasi untuk ibu-ibu Arab di Not. Kenapa mereka memakai jaket? Anak kecilnya juga yang sebelah kanan itu kenapa memakai jaket tadi sama bapaknya. Jadi gini guys, untuk ibu-ibu selama perjalanan itu kendaraan itu di bawah dan penumpang disarankan untuk untuk turun dari kendaraannya dan masuk ke dalam kapal gitu loh, ke atas ke dalam kapal ferry. Jadi yang perlu diantisipasi nih guys, di sini bahwasannya cuaca di laut itu agak sedikit berbeda guys. Cuaca di laut agak sedikit berbeda, yang artinya perlu disiapkan apa? Perlu disiapkan minyak angin untuk anak-anak nih. Minyak angin untuk anak-anak ataupun jaket nih kayak anak bapak ini nih, menggunakan jaket untuk anaknya. Kenapa? Karena biasanya itu dapat menyebabkan sakit gitu loh guys. Untuk anak-anak bisa menyebabkan demam. Anak saya pernah seperti itu, bisa menyebabkan masuk angin. Bahkan lebih parahnya lagi, anak-anak itu bisa biduran guys, biduran. Aduh, makanya dijauhkan lah kita mau liburan, mau traffic, mau road trip malah seperti itu. Oleh karena itu perlu diantisipasi nih agar disiapkan secara preventifnya apa untuk ibu-ibu. Ya anak-anak itu kalau bisa jangan terlalu sering di luar dek lah guys. Itu yang pertama. Terus juga anak-anak juga dibalurin minyak angin lah ke dadanya, ke perutnya, semuanya. Kalau misalkan masih bisa dibawa ya dibawa aja lah guys. Sama yang paling penting itu ya jangan terlalu sering untuk bermain di dek. Itu menjadi ini kita guys, saran dari kita. Perjalanannya ini 1,5 jam. Perkembangannya seperti ya tadi di jalan tol Merak itu mengarah Merak ada sedikit perbaikan. Keluar tol Merak sampai ke pelabuhan juga tadi ada buka tutup ya, ada ke-record juga, namun nggak berarti lah, masih bisa lah guys. Agak sedikit melambat aja perjalanan. Nanti kita akan lanjut lagi Bakahuni ke arah Palembang guys. Untuk sementara kami mau kemungkinan mau istirahat. Ini konsepnya seperti ini nih guys, mobilnya kami nih, biar anak juga masih pada tidur di belakang tuh guys. Jadi kita bikin rata tempat tidurnya, kita kasih kasur, kita kasih spray, kita bawa bantal. Kebetulan kita juga bawa salah satu anjing kami, kita bawa pudel. Karena udah udah ada banyak anjing di rumah guys, ada corgi, ada pudel. Ya kita mungkin mau pudelnya itu mau ditaruh di Medan lah. Ya di Medan juga ada beagle, ada ya kita taruh di situ aja lah. Kita udah bukan nyerah sih, apa sih namanya, itulah makanya masih dibahas lah guys. Baik, makasih ya guys ya. Nanti kita lanjut, kita mau istirahat dulu. Bye guys.
Gerbang ini hidrolik ini guys, jadi bongkar ya. Kayaknya persiapan mau jalan nih guys. Tuh dia tuh, goyang-goyang kan guys. Tadi kita masuk melalui sini nih guys. Ini kondisinya seperti ini nih guys. Kondisinya seperti ini untuk inian apa namanya, decknya masih banyak yang kosong karena kita juga tengah malam guys. Ini ada mallnya di sini guys, Mall Sasoro Mall. Itu dia nih. Nih tadi kita masuk dari situ tuh guys. Agak sedikit goyang kan guys. Kayaknya udah mulai jalan nih. Anginnya emang agak sedikit berbeda guys. Saran untuk anak-anak bawa kasihin jaket sama kasih minyak kayu putih guys. Untuk ibu-ibu agar di note ya. Anginnya cukup ini nih, agak aneh. Mayoritas juga pada pakai jaket sih guys. Mungkin pada tahu kali anginnya agak sedikit aneh. Jadinya pada menggunakan jaket mayoritas sih. Halo guys, jumpa lagi. Sekarang jam 4.30 menit. Kita sudah persiapan ini apa namanya, untuk keluar dari pelabuhan Bakahuni. Di sini kita kilometer itu sudah 112 km. Jarak tempuh dari rumah sampai dengan Bakahuni sini bensin juga masih full ya. Kita masih full, masih bisa estimasi itu sebentar guys. Ini dia estimasi kita bensin sekitar 520 km lagi. Kilometer kita sudah reset dari 0, udah di angka 112 km. Ini sudah mau persiapan, kendaraan-kendaraan akan melanjutkan kendaraannya. Sudah pada standby di mobil semuanya. Teman-teman kita ya, tadi udah saya sampaikan guys, bahwasanya kalau misalkan kita di dalam kapal feri itu apalagi kita yang punya anak-anak, alangkah baiknya kalau misalkan itu kita mempersiapkan jaketnya, minyak anginnya, karena cuacanya emang berbeda di sana. Turun ya, untuk tiket turun. Untuk tiket itu turun tadi ada sekitar 650-an lah, bisa dikatakan seperti itu tiketnya. Untuk yang eksekutif berarti artinya reguler juga ada penurunan. Di sini waktunya 1,5 jam. Kita sudah jam 4.32. Kita persiapan untuk berangkat ya. Sekarang bisa saya sampaikan kata-kata yang jarang saya ucapkan. Selamat tinggal Pulau Jawa, selamat datang Pulau Sumatera. Itu kata-katanya yang sangat jarang untuk kita ucapkan ya guys. Kita sudah mendarat sekarang, namun belum sah, kendaraan belum sah untuk untuk menapaki ban ini ke tanah Sumatera, karena persiapan kayaknya sudah mulai ada pergerakan. Kita pasang seat belt terlebih dahulu guys. Cuaca hari ini juga cerah ya, nggak hujan nggak apa, artinya aman kita untuk perjalanan. Kayaknya sudah mulai berjalan itu nanti ke depannya. Kita sambung lagi ya guys, stay tune. Kenapa? Karena nanti akan kita jelaskan karakteristik dari perjalanan Bakahuni menuju dengan Palembang. Tadi kan udah kita jelaskan karakteristik untuk penyeberangan ya, dari Merak sampai ke Bakahuni. Kita udah jelaskan juga karakteristik tol yang ada di
Jakarta menuju ke Merak. Ini menarik, nanti akan kita jelaskan. Makanya standby guys, tetap tonton ini. Kita akan infokan kembali. Bye bye guys. Halo guys, udah jalan guys. Kita akan keluar guys. Terlihat antusias semua teman-teman kita guys, seperti biasa. Namun petugasnya bisa mengarahkan dengan baik ya guys. Satu persatu akan keluar dari apa? Dari penyeberangan hidroliknya nih guys. Satu persatu akan keluar dari penyeberangan hidroliknya. Apalah guys, kita tahan aja dulu guys. Kita pelan-pelan saja guys, yang penting konsisten. Jadi inilah seni dari road trip. Kita akan melewati jembatan hidroliknya guys. Ini dia. Gaya. Speed trapnya agak tebal ya guys. Jadi shakingnya agak ini. Selamat tinggal tanah Jawa, selamat datang tanah Sumatera. Sah guys. Kita akan keluar dari pelabuhan guys. Yang pertama, pastikan untuk selalu top up saldo ya guys. Di sini itu sekitar 483.000 tolnya, baru kita bisa keluar di Keramasan. Tadi info sharing, ada sedikit keriting jalanan di dalam tolnya. Kita akan lihat seperti apa. Mengingat jalan juga masih gelap ya. Jadi butuh kehati-hatian di sini kitanya untuk berkendara. Jarak tempuhnya itu 384 km guys, Palembang ke Jambi. Sekitar 5 jam lah perjalanannya, ditambah 30 menit berarti 5.30. Sekarang misalkan jam 4.30, ya berarti nyampainya taruhlah jam 5, nyampe jam 10 lah guys di Palembang. Oh iya, tadi kapal feri agak sepi ya guys. Jadi untung kita beruntung, the last minute kita bisa diperbolehkan masuk. Kita bisa tapi ada sih 2 mobil terakhir tadi masih bisa masuk lagi guys. Jadi kita beruntung lah, cuaca
cuaca bagus masih dapat juga. Seharusnya kita dapat jam 4 tapi kita dapat lebih awal. Itulah enaknya berangkat lebih awal guys. Nah ini yang menarik di sini nih guys nih, kalau mau top up saldo bisa di kios-kios yang ada di sini nih, di pinggir-pinggir sini nih. Makanya mereka truk-truk pada berhenti karena mereka ini apa namanya mau top up saldo dulu. Itu salah satunya tuh. Jadi kita nggak perlu khawatir guys. Jadi kita belok kiri Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu lewat jalan tol nih guys. Nanti kita masuknya itu di tol Bakahuni Selatan. Pintu tol Bakahuni Selatan. Itu ada alarm anak tuh guys. Udah bunyi jam sekarang, persiapan sekolah biasanya. Di belakang handphonenya mereka. Jadi 384 guys per kilometer. Jadi jalanannya, karakteristiknya itu jalanannya lurus terus. Ini masih bagus, ini masih ada lampu jalan ya, masih ada lampu jalan, masih cukup ditemani diteram oleh lampu jalan. Bakahuni Selatan, ntar lagi kita akan tapping guys. Jadi nanti kita pertama itu keluarnya adalah di tol Kayu Agung ya, baru lanjut lagi keluar lagi di tol Keramasan. Nah mungkin bisa diinfokan, ini mulai nih, kilometer 0 tadi sebelah kanan udah ada, bahwasanya karakteristik tol Trans Sumatera ini untuk sekedar informasi ya guys. Yang pertama itu perlu apa ya, yang tadi saya sampaikan, ketersediaan di tolnya ya, harus dipastikan. Kita bisa juga mengecek melalui handphone ya, apakah cukup atau enggak, baik kita top up secara mandiri ataupun dibantu yang tadi melalui kios-kios tadi itu. Yang tadi kita keluar pelabuhan tuh guys, ada kan sebelah kiri sebelum masuk ke mana? Sebelum masuk ke tol kan, itu ada di situ, kita bisa top up lah. Nah ini yang menarik nih guys. Yang kedua itu yang kalau dilihat nih secara langsung, secara kasat mata ya, artinya di sepanjang jalan tol ini udah mulai terlihat nih guys, Bakahuni sudah tidak adanya apa ya, lampu jalan nih, ya kan, lampu jalan. Saya pastikan dulu apakah di depan ada lampu jalannya. Ini sudah tidak ada lampu jalan lagi nih guys. Artinya kita harus hati-hati gitu untuk berkendaranya, karena keadaannya juga ya seperti ini nih. Ini seperti ini, gelap nih, seperti ini kan. Lanjut, karakteristik itu dia adalah banyaknya supir-supir truk ya. Itu bisa dilihat sebelah kiri truk tuh, yang sebelah kiri sana pada ngambil jalur bahu semuanya. Kita nggak apa-apa, kita sabar aja, kita santai aja, kita yang penting konsisten, tetap continuity, tetap stabil perjalanan, karena kita bawa istri dan anak-anak ya guys. Ya, makanya kita nggak usah laju kali lah, santai aja kita berjalannya. Nah, truk-truk ini kadang-kadang supir-supir truk ini masih anak-anak yang bawa guys, artinya berpindah laju dari sebelah kiri ke kanan itu tanpa menggunakan sen gitu loh. Sedangkan kecepatan kita cukup tinggi ya, cukup tinggi kecepatan kita. Tiba-tiba dia dari sebelah kiri lanjut ke kanan kan agak sedikit worry kitanya. Makanya itu perlu hati-hatian. Jadi 3 poin itu yang ingin karakteristik yang ada di jalan tol ini. Yang pertama, pastikan top up, pastikan saldo cukup atau enggak. Kalau enggak cukup bisa melalui bank sendiri ataupun bisa melalui yang tadi saya sampaikan,
mau masuk tol ada kios-kios di situ. Yang kedua itu nggak adanya lampu jalan tuh guys, bisa kita lihat emang gelap dia, emang gelap, emang nggak ada lampu jalan gitu loh. Jadi perlu kehati-hatian dalam berkendaranya. Inilah apa namanya solusinya. Yang salah satunya ini yang upgrade lampu ya guys, upgrade lampu ataupun upgrade fog lamp, sehingga kita berkendara juga jadi enak nih, seperti ini nih, terang gitu loh. Jadi nyaman kita untuk berkendaranya. Itu merupakan salah satu hal yang penting. Yang terakhir yaitu masih adanya supir-supir truk yang masih belum dewasa dalam berkendaranya, banyak kan bocil-bocil. Jadi mereka berpindahnya semaunya aja gitu loh guys, dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Jadi kita merasa perlu kehati-hatian ekstra. Solusinya biasanya saya itu ngedim ataupun saya membunyikan klakson. Nah, itu solusinya. Jadi mereka tahu kalau ada kendaraan yang akan mendahului. Ada pernah kejadian guys, tiba-tiba dari sebelah kiri, di depannya itu nggak ada mobil, nggak ada apa, dia lanjut ke sebelah kanan. Ini kita perjalanan 5 jam ya guys, kurang lebih 4-5 jam. 5 jam berarti jam 5 sampai dengan jam 10 kita akan tiba di Palembang. Di sini hanya tapping ya guys. Di sini hanya tapping. Nah, ini dia nih karakteristiknya nih untuk tol yang ada di Trans Sumatera. Kalau di sini bisa dilihat masih ada lampu. Lanjut sudah agak jauhan dikit, lampunya akan nggak ada lagi nih guys. Artinya kita akan ditemani oleh hanya lampu yang ada di kendaraan kita. Makanya kita harus upgrade lampu ya guys. Kalau sudah upgrade lampu head unit ataupun fog lamp, kita ya lebih nyaman lagi gitu loh. Halo guys, 100 km pertama guys, masih membutuhkan ya 380 sekian lah, 380 sekian kilometer
kilometer lagi, berarti masih kurang 280 sekian lagi guys. Ini nih karakteristiknya tol Trans Sumatera seperti ini. Kita sudah juga di kilometer 102 guys, kilometer 103. Sekarang itu jam 5.48 menit. Kemungkinan kita nyampenya itu 9.45 atau jam 10 lah guys, paling telatnya jam 10 kita sampai Palembang. Sekarang udah di kilometer perjalanan dari rumah ke sini sudah di angka 218 km. Hari ini sudah di angka 218 km. Perjalanan menempuhnya dari Jakarta ke arah Medan sekitar 1800-1900. 1800 dikurangin 200, 1600 km lagi guys. Kita akan sampai ke Medan. Konsep seperti biasa, saya bukan driver single, driver double. Driver pertama saya, driver kedua istri. Konsepnya itu terbagi 5-3 ya. Artinya saya 5 jam perjalanan, istri 3 jam perjalanan. Namun kita startnya itu nanti mulai dari Palembang. Artinya nanti mulai dari Palembang selama 3 jam nanti istri yang akan bawa. Nah ini dia nih guys nih, sisi paling kanan garis kuning itu merupakan jalan lintas ya. Jalan lintas nanti akan saya sampaikan kenapa bisa disebut jalan lintas, alasannya apa dibuat jalan lintas ini. Dan ini biasanya sih orang-orang old school yang tahu ini guys. Artinya orang tua kita yang tahu perbedaannya antara garis putih ataupun garis kuning. Ada alasannya kenapa mereka tahu. Kenapa? Karena zaman dulu itu sebelum adanya maps, sebelum adanya Waze ataupun penunjuk arah yang lainnya, dulu kami sempat punya juga Super Spring ya, untuk melintasi kota-kota besar. Untuk melintasi kota-kota besar, orang tua kita zaman dulu itu mengikutinya apa? Selain misalkan dari sini ke Merak, dari Jakarta ke Merak, Merak ke Palembang, ke Lampung, Lampung ke Palembang, Palembang ke Jambi, Jambi ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Medan. Ayo, tanpa maps, tanpa Waze. Jalanan ada 3 terbaginya, lintas tengah, lintas timur, sama lintas barat. Jadi orang tua kita itu road trip itu dulu itu sekedar informasi aja menggunakan ini nih guys nih, yang sebelah kanan ini, menggunakan sebelah kanan ini, garis kuning ini nih mana nih. Nah itu yang sebelah kanan itu sebagai penunjuk arahnya guys, sebagai penunjuk arahnya, sehingga orang tua kita saat road trip itu tahu gitu loh kemananya. Ya kan kita sering kalau misalkan teman-teman nih ya mau pulang bareng sama orang tuanya kan, road trip ataupun naik bis ataupun ya harga pesawat, kenapa kami road trip yang nggak masuk di akal lah guys. Walaupun beda, kita perkiraan ini habis 4 juta road trip, pesawat 1,5 kali 4 6 juta 2 juta, lebih bagus kita road trip lah guys ya. Walaupun efisiensi waktu ya, namun seni dari road trip ini yang kami suka, mampir ke kota-kota. Jadi gitu
balik lagi point of view yang ingin saya sampaikan, bahwasanya bagaimana orang tua kita bisa road trip tanpa menggunakan Super Springs, tanpa menggunakan Maps, tanpa menggunakan Waze. Nah, terkadang kita akan memasuki jalur hutan, guys. Kita akan memasuki jalur hutan sehingga hilang sinyal gitu loh. Hilang sinyal. Ini true story, artinya pernah kejadian juga karena sistem 53 itu kebetulan aku istirahat di belakang karena lost sinyal. Akhirnya istri itu belum aku informasikan bahwa saya kalau misalkan kita lost sinyal, kita ikutin aja yang garis kuning ini. Kita ikutin aja garis kuning ini adalah jalan lintas, ikutin aja. Contohnya dia masuk ke salah satu jalan yang diarahkan oleh Maps, diarahkan oleh Waze, yang notabene itu masuk hutan, guys. Masuk hutan ya, tiba-tiba panik, istri sudah di tengah, ya kan, bener-bener hutan, guys, bener-bener jalan hutan. Ya, karakteristik apa nih sih namanya, bajing loncat lah ya. Itu kan kita perlu hati-hati ya. Akhirnya ya change pilot, tukeran pilot, aku yang ambil kendali. Ya kita perlu hati-hati, kita benar-benar mawas diri, lihat spion kiri kanan, spion tengah, lihat ke belakang. Ya benar-benar hati-hati lah. Itu makanya ini salah satu informasi yang menurut saya perlu saya sampaikan. Apabila kita lost sinyal, apabila kita tahu zaman dulu orang tua kita untuk road trip seperti apa, itu mengikuti line kuning ini. Itu sebutannya adalah jalan lintas. Makanya nanti akan saya jelaskan juga dari Palembang ke Jambi. Dari Palembang ke Jambi itu apa sih line kuningnya gitu loh, guys. Line kuningnya seperti apa. Jadi itu loh, orang tua mengikuti zaman dulu itu. Itu makanya saya sempat tanyakan, Pak, sama orang tua saya ya, Pak, itu dulu sebelum ada map, sebelum ada ini, tahunya dari mana, Pak? Ya kan, beberapa waktu silam lah. Ini saya infokan kembali ya, melalui garis kuning itu. Oh, nggak pernah nanya gitu loh, zaman saya kecil dulu road trip nggak pernah nanya ke orang, tapi dia ngikutin. Ya perjalanan jauh loh, guys, 1800-1900, namun sampai aja gitu loh. Namun nyampe aja, orang tua sampai aja ke Medan yang melalui garis kuning ini yang ada di sebelah kanan kita itu. Itu sekedar informasi, guys. Sekarang sudah di kilometer 116 perjalanan yang kita lewati. Butuh 380 sekian ya. Biasa nanti kita keluar tol Kayu Agung, masuk lagi keluar tol Keramasan, lampu merah, tekuk kanan lewat arteri mengarah kota Palembang, tapi kita nggak masuk kota Palembangnya, kita tekuk kiri mengarah ke Jambi. Nanti kita akan istirahat di Merlung ya, guys. Merlung itu estimasi kita sekitar jam 6 sampai dengan jam 8 malam lah kita sampai di sana. Itu menjadi kita akan tutup etape hari ini. Sekarang ini tanggal 20 Juni 2025. Kita kemarin itu tahun 2023 itu kita 15 Juni 2023. Beda beberapa hari. Ini karakteristik perjalanannya seperti ini, guys. Nggak jauh berbeda dengan tol-tol yang lainnya, namun di sini lampu jalannya masih minim ya. Beruntung kita sudah matahari sudah terbit, jadi lebih enak lagi untuk jalan, meningkatkan kecepatannya. Ini istri juga lagi istirahat, anak-anak juga bocil-bocil di belakang lagi pada tidur.
Ya, kenapa saya bikin vlog ini? Jujur, ini salah satu cara yang ampuh untuk menghilangkan kantuk, guys. Jadi kita bisa cerita di sini, kita bisa curhat di sini, sehingga kita lebih fokus untuk berkendaranya lagi. Ya bagus-bagus apabila kalau misalkan kita bikin community ya, community road trip, jalan lintas timur gitu loh. Itu kayaknya asik tuh. Jadi kenapa? Jadi kita bisa sharing perkembangan Trans Sumatera ini seperti apa. Kalau yang saya lihat kemarin masih masih belum banyak lah orang teman-teman yang menginformasikan perkembangan road trip, perkembangan lintas timur ini. Ya harapan untuk menjadi lebih baik apabila nanti tersambungkan mulai dari Bakahuni sampai dengan Aceh. Waduh, bagus banget itu, guys. Bagus banget. Ini kan masih terakhir itu tol Keramasan ya. Harapan dari tol Keramasan itu bisa nyampe ke Jambi. Itu ada 4 tahapan yang kemarin yang tadi saya bilang, hari ini saya bilang, bukan kemarin sih, baru start jam 12:30 dari tadi kan. 4 tahapan, 4 zona lah ya. Yang pertama baru dibuka itu adalah zona yang ketiga. Yang saya lihat, saya pelajarin sih kemarin berdasarkan itu zona 1, zona 2 atau zona 4 udah difungsionalkan, namun masih belum bisa. Sekarang ditutup kembali, guys. Ya untuk mengurai kemacetan lah. Ini dia nih, guys. Ini makanya saya bilang truk-truk ini seharusnya ada sebelah kiri, namun ngambil sebelah kanan. Kadang-kadang berpindahnya itu tanpa memberikan sein. Artinya ya masih bocil-bocil sih yang saya lihat itu. Truk doang, truknya aja yang besar, namun yang berkendaranya anak-anak kecil. Artinya masih belum ada kedewasaan untuk berkendara ya, apalagi ini membawa truk besar. Kadang-kadang dari sebelah kiri situ tuh langsung ke kanan dia tanpa melihat spion, tanpa memberikan sen terlebih dahulu. Kita sudah di kilometer 123 seperti ini nih, guys. Jadi untuk teman-teman yang ingin pulang kampung merasakan perdana road trip dari Jakarta ke Medan, ikuti terus. Saya akan sampaikan secara detail pengeluaran berapa kalau tol. Hari ini bisa saya sampaikan tol itu dari BSD ya, dari BSD ke Jakarta itu 100.000. Habis itu penyeberangan yang saya duga 740 sekian, katanya turun, guys, turun 100.000 jadi 600 sekian, 650 lah. Jadi turun 100.000. Tadi istri juga jajan pop mie ya, 2 sama kacang sama air mineral. Itu doang sih baru pengeluaran sih, guys. Ini juga tol mungkin sekitar 380-an lah, ya tol nanti kita akan lihat berapanya, tapi nggak jauh. Ini loh, guys, 480-an lah, guys, untuk tolnya. Baru kita bisa keluar nanti di tol Keramasan. Seperti itu, guys. Tetap simak, nanti kita akan sampaikan karakteristik perjalanan dari Palembang sampai dengan Jambi. Positif komen ya, guys. Ada yang bilang 2023 pengulangan terus ya. Kenapa seperti itu ya? Jujur, kalau misalkan rekan teman-teman mau road trip dan membuat vlog, itu salah satu hal yang positif untuk menghilangi rasa kantuk, guys. Rasa kantuk. Jadi sebelum rasa kantuk itu datang, kita hilangkan bikin vlog. Jadi ke depan jalin silaturahmi, berikan vibe yang positif biar lebih berkembang lagi informasi-informasi road trip dari Jakarta menuju ke Medan ataupun ke Aceh via lintas timur lah. Sementara kami lebih memilih untuk lintas timur. Demikian, guys, silakan dipelajari karakteristik dari Trans Sumatera ini. Kita akan lihat apakah perkembangannya, jalanannya seperti
seperti apa. Sejauh ini sih masih bagus ya guys, masih bagus perjalanannya itu. Halo guys, sekarang jam 8.17 menit. Sebenarnya sih 1 jam lagi ke sana. Nanti kita 40 sekian kilometer lagi keluar dari gerbang tol. Ini di kilometer 329 ya guys. Kita sudah tempuh jaraknya itu. Ini gerbang tol apa ini? Oh iya, berarti kita gerbang tol Kayu Agung Utama nanti masuk. Lanjut nanti 2,9 tuh. Salah papa. Lanjut nanti keluar tol lagi di gerbang tol Kramasan. Ini sementara di sini nih guys nih. Nggak taunya tadi 2,9 seharusnya kita bisa. Ini kenapa lagi nih truk gede banget mundur cepet bener. Ini nih gerbang tol Kayu Agung Utama. Nah udah mulai jalan. Kita lihat berapa nih guys, biaya tolnya berapa. Tadi kita masuk dari Bakauni Selatan 445 tuh kayaknya tuh, 445 kayaknya sih itu kelihatan nih guys. Kita cek dulu apakah bener. Iya, tarifnya 445.000. Wow. Nah informasi katanya Kayu Agung sini mengarah ke tol Kramasan jalanannya agak baru dibilangin agak kriwil-kriwil Tolnya. iya, di dalam tolnya itu jalannya agak kurang lah. Oh iya bener guys, di depan udah ada perbaikan. Kita lihat apakah terganggu atau enggak nih, apakah mengganggu atau enggak. Tapi enggak kok, aman sih guys itu guys. Mungkin Jadi guys, doang. udah selesai makan guys. Udah guys. Udah pada selesai makan guys. Udah guys. Aku sudah. Ini dia nih guys. Oh mau bener guys, ada tuh di depan lagi tuh. Kita nggak bisa melaju. Mobil bawa motor. Ada lagi nanti mobil bawa mobil tuh. Kemungkinan estimasi kita 1 jam lagi sampai guys. Kalau 1 jam lagi sampai 8.20 tambah 1 jam berarti 9.20. Pempek guys. Kita mau makan pempek candy sekitaran Palembang guys. Nanti kita saya cari dulu yang mengarah ke lintasan Jambinya. Jangan sampai ke pusat kota banget. Kalau pusat kota biasanya sudah macet. Seperti biasa, lintasan dari Bakauni Selatan mengarah ke Palembang ditemani oleh truk-truk besar. Jalanan dari Bakauni Selatan mengarah Kayu Agung mulus sama sekali mulus lah, enak banget jalannya. Namun kita kecepatan normal saja, kecepatan 80 100, nggak berani ngebut-ngebut. Pelan-pelan saja kita perjalanan guys, karena sama istri dan sama anak-anak. Ini sekarang dari Kayu Agung kita mengarah ke gerbang tol Kramasan. Oh iya bener guys. Jalanannya tambal sulam. Itu dia tuh guys, di sebelah kiri tuh tambal sulam. Ada beberapa titik ya. Kita lihat aja. Ini sekitar 50 km lah ini, berarti sekitar ya 50 menit lah mungkin. Ya pas lah ya, sejam ya. Dari keluar tol Kramasan mengarah ke sana 10 menit 15 menit ke arah Palembangnya. Belok kanan nanti lampu merah guys.
Itu perlu kehati-hatian guys, keluar tol. Oh iya bener guys, jalanannya agak-agak guys, nggak kelihatan secara detail sih dari kamera video guys. Nih tampilan belakang ini nih, apa, kabin belakang nih guys nih, ladies. Tuh dia tuh tampilannya seperti ini guys, anak-anak seperti ini. Halo, say hi. My name is. Hai Besti. Jadi kita bikin rata, apa itu namanya, rata bangku ya. Habis itu kita ditaruh apa? Taruh kasur ya. Taruh kasur, taruh spray, tambah lagi adanya bantal. Jadi bener-bener nyaman. Gitu guys, gitu guysku. Itu Besti. Gitu bestiku. Anak-anak baru selesai sarapan guys tadi. Habis makan cemil-cemilan, makanya agak telat makannya, jam 8 lewat tadi sarapannya. Habis makan roti-roti. Ayo tutup lagi yang menantu. Ini 34 km lagi kita akan keluar dari tol. Dari situ baru ke Palembang. Palembang. Oh iya bener guys, jalanannya ya kelihatan mulus di kamera ya guys, tapi aslinya sih kriwil-kriwil ya guys, nggak rata. Iya, tanahnya kayaknya dinamis nih, tanah gambut, artinya tanahnya bertumbuh dia. Terserah mama mau taruh di mana itu. Nggak rata sih. Itu. Sekarang sudah 337 guys. Hasil linian ke Palembang 385-87 guys. Artinya sekitar berapa lagi, 50 lah tuh ya, kurang lebih ya, mengarah Palembang. Kalau keluar tolnya 32 km lagi ya, kita keluar tolnya. Ini nih guys nih, bener ada tambal sulam di tol Kayu Agung mengarah tol Kramasan. Dari 2 lajur diarahkan untuk menjadi 1 lajur. Oh itu dia sebelah kiri itu guys. Oh ada lubang gede banget guys. Ada lubang gede banget. Bahaya itu, bisa nyangkut itu. Nanti kita akan coba kembali dari Palembang mengarah ke Merlung atau mengarah ke Jambi. Estimasi ya seperti biasa sekitar 8-9 jam guys. Ya guys, salah kita guys, usah kayak gini guys. Ini aja. Biarkan saja mereka ngebut-ngebut guys. Kita tetap dengan pelan-pelan saja. Yang penting konsisten, sabar, Tawakal. sehingga aman, tidak terjadi apapun yang tidak kita inginkan guys. Bisa sih pakai stabil juga. Nggak boleh goyang kayak gini. Lanjut ya guys, nanti gerbang tol selanjutnya akan diinfokan lagi berapa-berapanya. Belakang, ya maksudnya dari belakangnya itu kan, karena kan selewat-selewat aja. Apa kurang endolita? Ya enak-enak aja sih cuma. Apa yang enak di candy ya, tetap ya candy sih. Apa yang nggak ke kota banget apa? Kalau candy kayaknya di kota banget ya. Banyak cabang dia. Apa?
Berapa bagi rotinya kak? jam 1 jam 1 berangkat jam 12 setengah 1. Si Alexa mau minta tolong sama Alexa juga. Cuman modalin. Nggak mau kamu ambilin. Cuman modalin kopi doang hari ini. Nggak mau kamu udah ambilin papa. Jadi kamu nggak mau ngambilin buat papa. Apa ya? Aku juga nggak bisa lama-lama. Kamu udah nggak sayang lagi sama papa. Kita tuh kan udah balik. Hah? Karena Alexa? pengajian Pak, pesan-pesannya dari aku. Tadi Ngemil guys, kita ngemil guys. Aku kan gaji baker, gaji, iya gaji tukang panggang. Tapi aku bukan penggaji. Jadi Nah, kita sudah keluar gerbang tol Kramasan nih guys. Kita mau makan pempek candy dulu guys, baru nanti Tapi lanjut memang ke aku udah terlalu ekspektasi Marlo. tinggi karena aku pikir kayak Baru kuliah nanti dulu lanjut keren ke banget gitu, Jambi. tempat itu. Ternyata kita kuliah udah berapa? Ini seperti ini nih sekian kondisi tahun yang lalu ya, Wak, Palembang ya. nih guys. Ya, jadi Kita udah sampai Palembang, mengarah ke kota Palembangnya. Sementara kita mau makan pempek Jo, candy dulu katanya yang sih aku tadi sepanjang aku pengen lintasan ya. nih yang tempat Jadi nggak usah bawah masuk ke kereta pusat kan. kotanya, Udah kita yang ada di lintasan mengarah ke Merlungi atau mengarah ke Emang- Jambinya kita akan Emang itu masukin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masuk kota Palembang macet guys. Aktivitasnya termasuk tinggi kota Palembang itu. Sampai dia emang dekat Makanya dia kita dengan Gajah, nggak dengan sungai. Masuk banget ke arah Palembangnya lah. Posisinya sestrategis itu ya. Ini dia nih. Makan doang. Makan doang apa? Kesini? Oh, gerbang tol Kayu Agung sampai gerbang tol Kramasan jalanannya kurang ya guys ya. Maksudnya bagus tapi ada beberapa penambalan jalanan apa tambal-tambal sulam jalan lah. Gitu. Nanti aku minta telepon kawan kakak Sampai itu. Aku sini. bilangin sama kawan kakak adik aku mau Kita dia jangan zong gitu. ya sekitar Masalahnya 20 menit kemarin lagi lah guys. Aku udah bayar paket-paket itu. Jam 9.19 kita akan sampai ke pempek candy. Gitu. Sebelum kalau yang di Sampai pusat sana. kotanya pernah, kalau yang ini belum pernah Kan nih aku guys. sampai sana Mudah-mudahan ada Ada loh orang makan di tempatnya lah. Kalau nggak ada makan di tempatnya ya sudah. Nanti paketannya sih ini ya kita nanti menelusuri ini. Tapi tetap aku ngerasain zong kayak nggak gini expect aku tuh nggak gini ya. Tapi nanti tolong kakak, memang kakak ada kawan kakak. Kalau Mbak Bay di Belang, di situ kita. Cicak lah, asik. Cuman aku sedih juga kalau pergi-pergi tuh bapak ini. Bapak nanti aku pengen ajak bapak jalan aja terus ngobrol. Baru habis itu bolehlah pengen masak. Adalah keluarga. Lancar sih guys di dalam sini Sengaja guys. sih, maksudnya kan dia ambil cuti ya, ngapain lah gitu. Kalau Ya ini kemarin kita makan di sini nih guys nih. Sebelah kiri ini nih pempek Ellen tuh. Kita udah pernah ke situ. Ada di vlognya. Ada di vlognya sebelumnya di tahun 2023 guys. Boleh dilihat lah guys kalau yang mau ini. Iya, jadi ke Palembang. Kenapa, Pak? Sebenarnya tadi berangkatnya itu udah kayak Seat belt mah, seat belt mah. sebenarnya aku kemarin udah bilang sama Pak Alex, gila. Bentar ya guys. Bisa pakai handphone. Ini pesa ini kapal tongkang nih. Ini dulu kebuka nih, bisa kebuka sendiri. Buru-buru, mana
nih? Kota Palembangnya guys. Kita mau nyicipin candy. Candy tapi candy yang terdekat ya. Candy yang terdekat, nggak di pusat kota. Candy yang waktu 2023 kita bawa oleh-oleh. Ini nggak tahu nih, 4 menit lagi sih sampai. 1,4 km lagi. Kita mau ngemil-ngemil sebentar, setengah jam baru sekalian istirahatkan mobil. Setelah dari situ baru kita lanjut ke Jambi, tembus lagi ke arah Merlung. Doain ya guys, mudah-mudahan etape hari ini selesai sampai di Merlung. Ya, mungkin sekitar paling telat jam 8 malam lah kita sampai di Merlung. Kalau ditambah dengan kita lingkar lagi ke sini, mungkin jam 9 malam lah kita sampainya. Lanjut istirahat, besok kami berangkat lebih awal lagi. Ini nggak tahu nih pusat kotanya atau apa nih teman. Kalau misalkan pusat kotanya kok kayaknya kemarin ada gedung-gedungnya deh, ada MRT-nya. MRT? Ada yang buat kemarin Asian Games. Yang Kambawa itu yang habis dari Ellen kan, di atasnya itu MRT itu. Kan itu flyover. Bukan, iya itu flyover, tapi buat MRT-nya. MRT apa LRT ya? Cuman kan kita nggak di situ kayaknya. Kayak Jambi juga ya. Nggak jauh beda ya. Oh jatuh cinta terang saja, berbunga-bunga rasanya, resah gelisah. Oh ada SMP Saverus tuh, Koperasi Kartika. marah nih. Kakiku. Family Health and Beauty. Ini ada lagi SMP, SMA, SMK Tridanto. Udah ya ini. Budis. Platnya rata-rata B ya. Deket kan? Kayaknya sudah mulai aura-aura liburan ya. Kalau yang ke hotel pulau yang hampir ke tengah pulau itu juga ada kan baru Jambi. Maksudnya gimana? Aduh. Nanti nih. Ayo ladies, kita mau ngemil-ngemil pempek candy. Pipis. Iya, sama bapak juga mau pipis. Mudah-mudahan PMPN seperti kita. Bawa Ciko gak? Malu gak? Enggak, ada mobil aja, kandangin aja. Tuh dia pempek candy penuh kayaknya deh. Jam berapa sih masih ada dulu? Ih, jangan kamu hati-hati kamu.
Apa sih? Yang kayak di bebek kali itu. Kenapa emang? Dia belok gini pak, enak aja dia senggol mobil orang pe, masuk ke dalam. Terus Mantap. ganti dong. Hah? Iya tuh pembelinya. Ayo. Manda brownies bro. Brownies. Nah, sampai juga di Pempek Candy guys. Nanti dilanjut lagi perjalanan dari Palembang mengarah ke Jambi, mengarah ke Merlung. Bye bye guys.